Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang pinjaman uang online dari aplikasi Uang Teman ya. Dan buat kalian yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notif pemberitahuan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat, hanya dengan menekan tombol uang subscribe, kalian akan mendapatkan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya juga. Oke, langsung aja. Ini kita udah di aplikasi Uang Teman, pinjaman uang online yang merupakan sebuah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan bisa dikatakan sudah cukup berpengalaman ya. Ini dari PT Digital Alpha Indonesia ya. Dan nanti kalian bisa langsung cek and recheck di aplikasi Play Store di Android kalian, dan kalian juga boleh langsung tanya-tanya nanti ke kita. Di bawah video ini ada kolom komentar, kalian silahkan ajukan pertanyaan kalian dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan supaya kita mengerti arah dan maksud tujuan dari pertanyaan kalian. Oke, ini dari aplikasi Uang Teman ya. Dan kita pengen tahu sekaligus cek and recheck. Dan sekali lagi aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya ya, supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita telat dalam melakukan pembayaran itu adalah biaya administrasi, bunga, dan dendanya, dan itu sudah pasti ya. Untuk di aplikasi Uang Teman ini katanya sih pinjaman bisa hingga 3 juta rupiah ya. Dan kita pengen cek and recheck satu persatu dulu. Jadi ini kita udah masuk di aplikasi Uang Teman ya, dan di sini nanti kalian bisa memilih limit pinjaman yang kalian butuhkan ya. Untuk limit sekali bayar itu ada sampai dengan 3 juta rupiah dengan tenor selama 70 hari atau 2 bulan 10 hari ya. Lumayan lama lah ini kalau untuk tenor ya. Tapi nanti kalian bisa lihat-lihat dulu lah untuk biaya layanannya berapa dan jumlah pembayaran totalnya nanti berapa. Itu untuk aplikasi yang sekali bayar. Jadi di sini ada 3 produk ya dari aplikasi Uang Teman ini. Ada yang sekali bayar, cicilan, dan cicilan ringan. Dan kita pengen cek and recheck satu persatu dulu. Itu untuk yang promo sekali bayar. Dan untuk yang cicilan itu kita bisa tuliskan jumlah cicilannya berapa. Tapi sepertinya ini sampai dengan 3 bulan untuk tenor. Jumlah pinjamannya mungkin juga sampai dengan 3 juta. Sama dengan cicilan ringannya juga seperti itu. Dan tips and trick supaya kalian itu bisa diterima ya, kita harus melengkapi semua data-data yang dimintai oleh aplikasi tersebut ya. Contohnya seperti KTP, NPWP, nomor rekening, kartu keluarga, nomor NIK, kontak darurat ya. Dan yang paling penting itu adalah KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah kontak darurat. Jadi memang ketika kita sudah melengkapi semua data-data, tapi di kontak darurat nanti mereka akan mengkonfirmasi ke nomor yang kita masukin. Jadi seandainya kalian ingin memasukin nomor saudara atau nomor teman atau nomor adik atau siapapun, kalian harus konfirmasi terlebih dahulu kepada nomor kontak darurat tersebut. Jadi ketika mereka mengkonfirmasi dari pihak customer service-nya, dia bisa menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh customer service. Jadi itu merupakan sebuah nilai plus untuk menambah keyakinan aplikasi untuk memberikan kalian dan meloloskan kalian di pengajuan pinjaman. Jadi ini kita pengen bahas dulu dari nilai yang terkecilnya itu sih 1.500.000 dengan durasi pinjamannya 65 hari. Jadi kalau kita pinjamnya 1.500.000, durasi pinjamannya 65 hari, biaya layanannya itu 780.000. Jadi kalau dibagi 2 sekitar ya begitu ya, 780.000 ya untuk di pinjaman 1.500.000. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah cukup membantu atau tidak? Nanti kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Dan aku pengen mesankan dulu buat kalian yang mungkin belum punya penghasilan per bulan, kalian harus benar-benar bisa pastikan kapan kalian menerima uang.
Karena ketika kita telat dalam melakukan pembayaran, kita sudah pasti dikenai denda dan bunga ya, di samping biaya administrasi juga. Jadi kalau saran aku sih, kalau kalian masih bisa menggunakan solusi lain, misalnya dengan menggunakan pinjaman uang dari saudara, teman, atau dari siapa aja yang mungkin tidak ada denda dan bunganya, tidak ada ribanya, mungkin itu merupakan solusi yang lebih baik yang harus kalian jalankan ya kalau menurut aku. Dan sebelumnya aku juga pengen ngedoain dulu buat teman-teman, saudara-saudara, dan rekan juang sekalian yang mungkin saat ini sedang dirumahkan, yang sedang belum bekerja ya. Mudah-mudahan segera kembali dipanggil dan bisa bekerja serta menerima penghasilan ya. Jadi semuanya biar terbebas dari hutang piutang dan lilitan perekonomian yang saat ini semakin susah ya. Dan sebetulnya kita membutuhkan pinjaman uang online itu ya, memang benar-benar ingin membantu ya. Jadi harapan kita tuh kepada pemerintah, bahwasannya pemerintah juga memberikan ultimatum atau mungkin peraturan-peraturan yang mungkin bunganya nggak usah boleh melebihi sekian persen. Jadi memang benar-benar rakyat itu memang benar-benar terbantu ya. Itu harapan kita semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan perekonomian. Jadi untuk di jumlah pinjaman 2 juta rupiah sampai dengan 65 hari itu, biaya layanannya itu dikenai sampai dengan 1.040.000. 65 hari, jadi nanti kalau kita pinjamnya 2 juta, total pembayarannya itu menjadi 3.040.000. 1.040.000 kalau dibagi 4 per bulannya itu 1 juta jadi 500.000 ya. Ya lumayan besar sih kalau menurut aku. Ini 65 hari kita pinjam dengan pokok pinjaman 2 juta, nanti bayarnya jadi 3.040.000. Jadi biaya layanan, administrasi dan lain sebagainya itu 1.040.000 selama 65 hari. Ya lumayan cukup besar sih ini di masa-masa saat seperti ini ya. Namun ya mungkin ini kalau menurut aku sih solusi terakhir lah yang mungkin kalian bisa gunakan setelah kalian memilih beberapa solusi-solusi yang seperti aku sebutkan sebelumnya ya. Jadi kan kalau kita bisa pinjam ke orang lain, kemana yang mungkin tidak ada denda, bunga, dan ribanya, mungkin lebih baik ya. Cuma memang sedikit agak ribet ya, apalagi masa-masa seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang 2 juta. Kita pengen masukin langsung ke yang 2.500.000. Aku naikin limitnya 500.000 ya. Nanti kalian bisa langsung cek and recheck sendiri. Dan kalian boleh ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan bantu langsung jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya. Untuk 2.500.000 itu dengan durasi pinjaman 65 hari, biaya layanannya dikenai 1.300.000. Jadi kalau kita pinjam 2.500.000, nanti kita lunasi menjadi 3.800.000. Jadi biaya layanan dan ini itu segala macamnya dikenai 1.300.000 rupiah. Ya lumayan banyak lah untuk saat-saat masa-masa susah seperti ini. Menurut aku sih itu ya. Itu untuk yang 2.500.000. Sebelum ke 2.500.000 kita pengen naikin dulu limit di 2.800.000 berapa ya. Ini untuk yang jumlah pinjaman 2.800.000 nanti dikenai biaya layanan 1.456.000. Jadi nanti total pembayaran kalian itu menjadi 4.256.000. Dan biaya layanannya itu dikenai 1.456.000 untuk di aplikasi ajukan pinjaman di uang teman. Dan di sini sih ada beberapa produk pilihan ya. Ini untuk yang produk sekali bayar, ada juga yang cicilan, ada cicilan ringan. Untuk di cicilan itu dan cicilan ringan itu tenor dan durasi pinjamannya bisa sampai dengan 3 bulan. Dan itu nanti kita jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi kalau untuk yang ini, di video kali ini kita ngebahas tentang produk yang sekali bayar dari uang teman. Jadi kalian silakan pikir-pikir terlebih dahulu ya. Kalau pinjaman 2.800.000 nanti dikenai biaya layanannya 1.456.000 dengan total pembayarannya itu menjadi 4.256.000. Itu untuk di limit 2.800.000. Dan kita pengen naikin lagi limit yang tertinggi untuk aplikasi uang teman ini adalah 3 juta rupiah. Dan di angka 3 juta rupiah ini durasi pinjamannya 65 hari sampai dengan 70 hari. Jadi sebenarnya selisih harinya juga nggak banyak ya, hanya sekitar 5 hari doang ya. Jadi kalau kita pinjam 3 juta dengan durasi pinjaman 65 hari, itu biaya layanannya dikenai 1.560.000 dengan total pembayaran nanti setelah dari 3 juta tersebut menjadi 4.560.000. Cukup ya, lumayan wow lah kalau untuk saat ini ya. 1.565.000 itu untuk biaya layanan ya lumayan cukup
banyak lah ya, dan besar harapan kita itu bisa dikurangi ya. Jadi oke, ini untuk yang durasi pinjaman 65 hari, dan kita pengen coba di durasi pinjaman tertingginya itu dari 70 hari ya. Dan kalau 70 hari itu nambah sekitar tadi berapa ya, 1.560 menjadi 1.680. Jadi tambahannya sekitar berapa ya, kalian nanti bisa hitung-hitung. Aku lagi ngeblank banget buat ngitung-ngitung, ini mah lagi nggak ini ya, nggak konsen kita. Jadi untuk yang pinjaman 3 juta, durasi pinjamannya 70 hari, nanti biaya layanannya 1.680.000. Jadi kalau total pembayarannya menjadi 4.680.000 ya. Itu untuk di angka pinjaman 3 juta rupiah dengan durasi pinjamannya 70 hari. Dan di video selanjutnya kita bakal ngebahas lagi tentang cicilan ya di aplikasi Uang Teman. Ada cicilan ringan, itu ada 2 produk lagi yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, itu dia. Dan nanti kalian bisa, dan ini sudah terdaftar di OJK ya, dan di AFPI Indonesia. Itu untuk di aplikasi Uang Teman. Dan nanti di video selanjutnya kalian bisa masukin alamat email, nomor HP, dan kata sandinya supaya kita bantu nanti untuk pengajuan pinjaman. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan aku juga pengen ngedoain sekali lagi buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih dalam kesulitan perekonomian, terlilit hutang piutang. Aku pengen doain semoga rezeki kalian langsung bisa banyak, bangkit, dan membereskan semua hutang dan piutang yang mungkin saat ini ya sedang bergejolak lah masalah perekonomiannya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.